Selamat malam, Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Harinya hari Minggu tanggal 17 Juli 2022. Kembali saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi, dan berisi aktivitas yang saya kerjakan dari pagi sampai malam ini. Saya membuat audio ini jam 23:24 menit. Menjelang tengah malam. Saya tadi baru sampai di rumah Surabaya karena seharian ini saya dari Bangkalan di rumah mertua saya karena ada pernikahan adiknya istri gitu ya. Ada akad nikah adiknya istri dari pagi kemudian sampai siang sih jam 1 udah selesai acaranya, kemudian ya batu di sana beres-beres, lalu sorenya pulang ke Surabaya, lalu kemudian makan malam sebentar di restoran. Tadi kena sampai di Suramadu itu anak saya yang kecil, jadi ayo makan di Bon Cafe gitu ya. Ya sudah, saya bilang yaudah ayo makan ke sana. Sesuatu yang membuat saya bahagia adalah ketika kita bisa menuruti dengan cepat gitu ya apapun yang diinginkan oleh anak kita, sehingga ini sebuah pengalaman yang baik buat mereka. Sampai nanti besar, apapun yang dia inginkan cepat terjadi. Bagi seorang anak-anak, isi kepalanya masih kosong, masih bersih gitu, sehingga dikatakan anak-anak itu suci. Kenapa? Karena isi pikirannya ya masih kosong, nggak ada pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh gitu ya, nggak ada isi pikiran yang jelek. Menjadi kotor sebetulnya awalnya karena orang tuanya yang mengajari sesuatu yang tidak nyaman. Jadi kotor itu bukan debu atau apa, itu istilah saja sebetulnya. Jadi kalau di agama dikatakan bersihkan dirimu dari debu, itu istilah gitu ya. Itu perumpamaan bahwa ada program-program yang tidak nyaman, yang salah di dalam diri seseorang, sehingga itu harus dibersihkan. Sehingga apa? Cahaya Tuhan masuk. Tentu ada sering mendengar bahwa untuk mendapatkan petunjuk Tuhan harus dirinya bersih dari noda, bersih dari kotoran, bersih dari debu-debu yang menghalangi gitu ya. Dulu saya ingat ketika saya masih di pondok pesantren di Adra Tauhid gitu, dibilang bersihkan dari dosa, dari kotoran yang membatasi kamu dengan Tuhan. Itu secara garis besar kalimat itu betul, tapi harus dibuat lebih detail lagi gitu ya, bahwa program-program di kepala kita yang menghambat. Nah, untuk membersihkan tentu harus bersih dulu gitu ya, sapu-sapunya kalau istilah teman-teman di politisi gitu ya. Bagaimana mau membersihkan koruptor kalau sapunya juga korup gitu? Bagaimana membersihkan kotoran kalau sapu-sapunya juga kotor? Artinya apa? Kalau ingin kita membersihkan diri, harus tahu dulu bersihnya itu gimana sih? Maksudnya bersih itu gimana? Maksudnya program-program yang salah itu seperti apa? Kalau kita nggak tahu bersih itu seperti apa, kemudian program yang kotor itu gimana, ya selamanya hanya sekedar menjadi sebuah sebuah slogan saja. Bersihkan dirimu dari noda, bersihkan dirimu dari, nggak akan ketemu gitu ya, karena itu semua hanya perumpamaan, hanya sebuah istilah untuk membuat kita lebih mudah saja sebetulnya. Yang betul adalah kita membersihkan diri dari semua program-program yang menghambat. Contoh paling sederhana adalah tadi, kalau biasanya gitu ya, ketika anak Anda pengen sesuatu kemudian Anda menundanya, nanti ya nak ya, atau bulan depan ya, atau nanti ya gitu. Nah, ini Anda sudah masukkan noda sebetulnya kepada pikiran anak-anak Anda. Anda sudah memasukkan sebuah tanda kutip kotoran ke dalam diri anak Anda, sehingga kedepannya dia menjadi susah untuk dapatkan keinginan. Itu yang perlu dipahami. Termasuk juga dalam ketika seseorang itu menikah, seperti tadi gitu ya, pernikahan adiknya istri itu. Seharusnya ketika kita menikah itu carilah bibit bebet bobot yang benar. Artinya apa? Benar itu gimana? Nah, ini juga harus jelas ya, bukan sekedar jelas bapaknya, jelas ibunya, ada bapaknya, ada ibunya. Bukan seperti itu. Tapi apa? Lihatlah mindset calon pasangan Anda. Lihatlah latar belakang pendidikannya. Menikah itu tujuannya adalah untuk hidup selamanya, dan tentunya punya anak, punya keturunan. Secara biologi, kalau maaf bapaknya kurang pintar, istrinya juga kurang pintar, anaknya mau pintar dari mana? Belum lagi ketika
kedua-duanya tidak tahu bagaimana berpikir yang kaya, nggak tahu bagaimana mindset yang kaya. Ini yang membuat jadinya miskin keturunan. Kalau Anda yang belum menikah gitu ya, masukkan di kategori calon pasangan Anda adalah orang yang punya mindset kaya atau yang kaya sekalian. Yang kaya dan punya mindset kaya. Ini penting sekali. Kenapa? Karena orang yang dia kaya, dia tahu bagaimana mengelola dirinya. Orang yang dia punya mindset kaya, nanti pasti kaya. Nah, itulah kenapa saya selalu menekankan di channel ini bahwa harus menjadi pribadi yang kaya. Agama nyuruh kita untuk kaya. Bagaimana Anda bisa bersedekah kalau Anda tidak kaya? Bagaimana Anda bisa umroh? Bagaimana bisa naik haji? Bagaimana bisa bangun masjid? Bagaimana bisa mengumrohkan orang tua Anda? Bagaimana bisa membantu mertua Anda kalau Anda tidak kaya? Ketika pernikahan adiknya istri, kemudian resepsinya, tentu akhirnya saya juga yang harus tanda kutip membantu gitu ya, membantu dalam hal biaya untuk pernikahan tersebut. Kalau tidak ada uang, kalau tidak kaya, bagaimana bisa membantu? Nah, ini yang harus kita sadari bersama, bahwa menjadi pribadi yang kaya itu sebuah kebutuhan dan kewajiban. Kenapa? Karena agama suka sama orang yang kaya. Anda bisa menikmati surga dunia dan surga akhirat dua-duanya. Jadilah manusia yang memang bermanfaat. Kalau ingin bermanfaat, maka harus Anda naikkan dulu level diri Anda. Anda harus punya nilai di diri Anda. Manfaat yang paling mudah adalah Anda ngasih uang kepada sekitar Anda. Anda beli jajanan sekitar Anda. Anda kasih uang ketika Anda sedang ada orang minta-minta di jalan. Anda bisa bantu masjid, bantu gereja, dan bantu anak yatim banyak. Anda bisa bantu orang tua Anda, bisa bantu adik Anda, bisa bantu mertua Anda. Dan tentunya yang utama, Anda bisa membuat anak Anda menjadi anak yang bahagia, anak yang beruntung dari kecil sampai seterusnya. Jangan takut dengan kata-kata kaya. Faktanya, saya sering ketemu orang di kelas AMC yang dia di mulutnya bilang pengen kaya, ternyata isi kepalanya takut dengan kaya. Dan itu hampir semua orang seperti itu. Di mulutnya sih bilangnya mau kaya, bilangnya mau uang, tapi begitu ngisi kuis, ngisi pertanyaan yang saya sampaikan, baru terlihat bahwa oh iya, saya takut sama uang, saya takut sama kaya. Kalau mindset Anda takut sama uang, mindset Anda takut sama kaya, apapun yang Anda kerjakan jadinya muspro, gak ada gunanya, gagal, Anda terbelit hutang, Anda susah untuk bangkit lagi, Anda sibuk nyari bisnis, gak ada hasilnya. Kenapa? Karena mindset Anda takut sama uang. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum.